Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik. Terima kasih. Semuanya sudah makan? Sudah bangun, Pak. Belum. Lapar. Baik. Sebelum masuk ke materi, minta orang untuk PPT dari dalam. Hosea. Hosea. Hosea dari doa. Baik, Pak. Siap. Baik, teman-teman, bahas kita mulai sekarang kita mulai beliau dan kami sama kami. Baik, terima kasih Hosea sudah. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Aksen, hari ini berapa orang yang dijaga? 5, Pak. 5 orang. Ya, Pak. Siapa? Ada Ferdion Jaya, Fitri, ada Gusti hadir, Pak. Kemudian Terus itu ada Rohito, ada Tasya, ada Maria Stefania dan Margareta. Sudah itu semua. baik. Itu adalah semua, Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita briefing dulu. Semuanya boleh berdiri. Boleh, Pak. Baik, nanti briefingnya Pak bilang semangat pagi, nanti teman-teman bisa semangat. Informatika bisa, informatika ya. Oke, paham? Pak. 1, 2, 3, semangat lagi. Semangat. Oke, pelan ya. Ya. Semangat pagi. Informatika bisa. Baik, materi kita hari ini tentang peran teknologi digital dan informatika pada media sosial yang terdapat di bab 5, yaitu dampak sosial informatika. Sebelum masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan memahami berbagai dampak sosial dari pemanfaatan teknologi, informasi dan minimalkan pemakaian internet dan media sosial. Ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengkaji, menganalisis dan memberikan berbagai argumentasi dan merasional secara kritis pada kasus-kasus sosial terkini terkait produktif dan sistem komputasi. Baik, sebelum dalam materi ada pertanyaan buat anak-anak sekalian.
Pertanyaannya, siapa di sini yang sudah punya akun media sosial dan biasanya dipakai untuk apa? Saya punya pacar. Oke, Frida. Sudah punya pacar dan biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi. Contoh aplikasi. Contohnya aplikasi itu seperti WhatsApp, Instagram, Kemudian, sama juga. Yesti. Saya punya akun Instagram biasa pakai untuk Pak. Kalau YouTube ada yang punya? Ada juga Pak, punya Pak. Baik, terima kasih ya. Berarti anak-anak mempunyai akun media sosial untuk mencari informasi ya, biasa pakai. Baik, kita langsung saja ke materi peran teknologi digital dan informatika pada peran teknologi digital dan informatika. Nah, peran teknologi digital memudahkan komunikasi, pembelajaran, dan akses informasi. Media sosial mendukung kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan interaksi secara positif. Dalam pendidikan, teknologi meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan memudahkan pembelajaran dan memperluas komunikasi. Nah, yang pertama yaitu memudahkan pembelajaran. Nah, memudahkan pembelajaran di sini artinya dalam pembelajaran teknologi digital itu berperan penting. Contohnya seperti WhatsApp itu bisa saling membagikan informasi, kemudian seperti Classroom dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memperluas komunikasi. Nah, memperluas komunikasi di sini contohnya itu seperti WhatsApp itu bisa saling berbagi informasi itu secara luas. Kemudian yang ketiga meningkatkan kreativitas. Nah, di sini siapa yang biasa menggunakan media sosial untuk kreativitas? Contohnya seperti membuat video tutorial atau Ini tempat saya pakai video untuk upload video pembelajaran. baik, terima kasih. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas, artinya meningkatkan sumber daya siswa. Selanjutnya jenis platform media sosial itu ada global, news, regional. Kita langsung saja ke yang pertama yaitu proyek kolaboratif. Nah, contoh aplikasinya di sini yaitu Wikipedia. Nah, Wikipedia itu sebuah ensiklopedia yang dibuat secara bersama-sama. Artinya semua orang itu dapat mengedit, kemudian mengubah isi di dalam sebuah informasi sehingga informasinya baru diperiksa kembali. Nah, jadi adalah sebuah proyek kolaboratif memanfaatkan teknologi untuk berbagai pengetahuan bagi seluruh dunia. Nah, Wikipedia sendiri dibuat secara bersama-sama, kemudian sumbernya terbuka, kemudian perlu verifikasi. Kebenaran informasi harus selalu diperiksa dan diverifikasi. Oke, selanjutnya yaitu komunitas konten atau komunitas berbagi konten. Nah, contohnya tadi pas awal bertanya, adik-adik sudah punya akun media sosial seperti YouTube. Saya punya YouTube, Punya. TikTok, Semua Pak. baik. Nah, contohnya seperti YouTube dan TikTok, yaitu aplikasi berbagi video, foto, kemudian gambar, pokoknya hal-hal yang kreatif. Nah, kemudian dalam menonton yang menurut maupun yang juga video sendiri seperti video pembelajaran, tutorial
mengunggah video secara gratis. TikTok juga sama seperti YouTube, yaitu menonton video pendek, berbagi kreativitas, dan juga mendapatkan inspirasi. Nah, untuk YouTube dan TikTok sendiri prosesnya mudah ya, menggunakan data seluler, kemudian aksesnya itu kapan saja, kemudian berbagi dan berkolaborasi dengan sesama teman, kemudian sumber belajar beragam, meningkatkan kreativitas, dan juga media promosi yang efektif. Selanjutnya blog dan microblogs. Di sini ada yang tahu apa itu blog dan microblogs? Kalau untuk saya tahu. Coba jelaskan. Itu semacam aplikasi yang kita bisa gunakan untuk posting atau blog pribadi kita itu berisi tentang video data, mana itu berbagi cerita blog. Baik, terima kasih Desti sudah menjelaskan sedikit. Nah, blog merupakan jurnal pribadi di internet yang digunakan untuk menyampaikan materi, belajar atau menjual produk. Microblog contohnya seperti yang ada di samping, yaitu X atau Twitter ya. Nah, X atau Twitter yaitu sebuah platform yang membuat konten lebih singkat dan interaksi yang lebih cepat. Nah, blog dan microblog itu sendiri kegunaannya yaitu menyampaikan informasi, kemudian berbagi pengetahuan, kemudian memproduksi produk atau jasa, interaksi cepat dan luas, dan juga mudah diakses kapan saja. Oke, selanjutnya yaitu situs jaringan sosial. Oke, Pak sudah membaca ada Facebook. Contohnya Facebook, yaitu layanan jaringan sosial yang menghubungkan pengguna dengan keluarga dan teman melalui berbagai fitur, berbagi informasi, foto dan video. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada yang mengenai Facebook. Ada. Nah, Facebook sendiri itu kegunaannya untuk menghubungkan pengguna dan juga menghubungkan pengguna dengan keluarga, teman melalui fitur berbagi informasi, foto dan juga video. Nah, Facebook sendiri itu memudahkan kita untuk tetap terhubung, berbagi informasi dan membangun komunitas secara online. Nah, fitur utama dari Facebook itu sendiri yaitu yang pertama bertemu dengan teman dan keluarga, kemudian berbagi foto dan video, yang ketiga berita dan pengetahuan, yang keempat baik. Selanjutnya dunia sosial virtual. Nah, dunia sosial virtual yaitu gabungan antara game online dan jaringan sosial yang meniru kehidupan nyata melalui dunia virtual 3D, tempat pengguna berinteraksi dan menggunakan avatar. Nah, contoh aplikasinya itu yang paling hits untuk sekarang yaitu Roblox. Ada yang pernah bermain? tidak Pak. Baik. Nah, virtual social mall memungkinkan pengguna untuk bertemu, berkomunikasi, bermain dan bekerja sama dalam lingkaran 3 dimensi yang
bersih, lainnya dunia nyata. Yang pertama itu interaksi sosial, bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman komunikasi, yaitu dengan 3D yang menyertai bukan nyata dengan grafis dan lingkungan yang menarik. Yang ketiga yaitu program di komunitas, dan yang terakhir yaitu kustomisasi apa saja. Oh ya, ini contoh gambar ya, contoh gambar game online, virtual, baik, selanjutnya yaitu jenis media sosial. Yang pertama yaitu jaringan relasi atau jaringan antar pengguna yang satu sama pengguna yang lain. Nah, yang pertama yaitu jaringan relasi. Contohnya seperti Facebook, Threads, dan juga LinkedIn. Nah, dari ketiga contoh aplikasi tersebut itu mengumpulkan pengguna dengan teman, keluarga, dan atau rekan kerja untuk membangun hubungan dan memperluas jaringan secara online. Yang berikut yaitu berbagi media atau media sharing network. Contoh aplikasinya seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Snapchat. Nah, keempat, contoh aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berbagi foto, video, musik, atau konten multimedia lainnya untuk hiburan, edukasi, maupun promosi. Yang ketiga yaitu ulasan dan penilaian. Kita menonton baca dan juga penjelasan. Contoh ulasan dan penilaian itu yang pertama adalah treasure, yang kedua ada yang ketiga rise, yang keempat ada Nah, keempat, aplikasi ini pengguna dapat memberikan ulasan, rating, dan juga penilaian terhadap tempat wisata, restoran, hotel, atau layanan berdasarkan pengalaman mereka. Dari keempat contoh aplikasi, mungkin ada yang tahu aplikasi lain ulasan. Mungkin Pak bisa. Contohnya seperti aplikasi Shopee, TikTok juga bisa, GrabFood. Kemudian baik. GrabFood Pak. Ya. GrabFood. Kemudian yang keempat yaitu forum dan diskusi. Nah, contoh aplikasi seperti Reddit, Kaskus, kemudian Snack. Nah, dari tiga aplikasi ini wadah bagi pengguna untuk berdiskusi, bertukar pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berbagi informasi sesuai topik tertentu. Nah, kalau diskusi dua contohnya seperti kalau anak-anak tahu, contohnya seperti Classroom juga bisa berdiskusi, dan WhatsApp juga bisa berdiskusi. Yang kelima yaitu platform komunikasi sosial. Nah, contoh aplikasinya seperti blog, kemudian Twitter, Medium, dan Tumblr. Nah, digunakan untuk mempublikasi tulisan maupun blog agar bisa dibaca atau dibaca banyak orang. Kemudian yang keenam yaitu situs penanda atau
situs untuk kehidupan gambar, video dan sebagainya. Contoh aplikasi yaitu Instagram, TikTok, kemudian Google. Nah, juga kita mengelompokkan dan membagikan tulisan, gambar atau konten agar mudah ditemukan depan saat mencari uang atau mengakses. Kemudian yang ketujuh yaitu jaringan berdasarkan minat. Yaitu salah satunya yaitu Facebook, WordPress, kemudian Reddit. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi grup di mana dalam sebuah kelompok itu sebuah kelompok yang didesain pada gambar tertentu dan dikelompokkan menjadi sebuah grup. Nah, yang kedelapan yaitu beragam digital. Beragam digital itu sendiri aplikasinya yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Amazon dan juga Express. Nah, di sini ada yang punya aplikasi dari kelima aplikasi. Tidak ada Apa? Ya, Pak. Baik. Nah, aplikasi ini digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang adalah secara online melalui internet. Baik, selanjutnya manfaat positif media sosial. Yang pertama yaitu informasi komunikasi menggunakan mencari dan menyebarkan informasi. Komunikasi lebih mudah dan cepat, menjaga hubungan keluarga dan teman dari jarak yang jauh. Nah, contoh aplikasinya yaitu WhatsApp, Telegram, Facebook, dan juga Messenger. Kemudian yang kedua yaitu untuk pendidikan dan juga belajar, membantu proses belajar dan komunikasi sekolah. Media sosial menjadi sarana berbagi ilmu, diskusi, dan juga kolaborasi antar siswa dan guru. Contoh aplikasinya Google Classroom. Ada yang punya Google Classroom? Ada. YouTube? Ada. Untuk? Ada. Oke. Dan ketiga yaitu kreativitas wirausaha. Nah, untuk kreativitas dan wirausaha itu meningkatkan kreativitas dan peluang wirausaha. Sarana hiburan positif, kepedulian sosial, dan membangun komunitas dengan minat yang sama. Contoh aplikasinya yaitu TikTok, Instagram Business, Shopee, dan juga Tokopedia. Dari ketiga manfaat positif media sosial ini digunakan gunakan media sosial secara bijak untuk hal positif dan bermanfaat, hindari penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan juga konten negatif lainnya. Jadi, anak-anak dalam menggunakan media sosial itu harus lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya yaitu dampak negatif media sosial. Yang pertama yaitu kesehatan fisik atau mental, gangguan mata, dan juga pola tidur, gangguan sosial, stres, kecemasan, hormon, fear of missing out, akibat penggunaan berbagai. Yang
dan pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial belajar, mengurangi interaksi langsung, menurunkan kualitas hubungan sosial nyata, mengurangi waktu belajar, dan memperburuk prestasi akademik. Dan contoh-contohnya bisa dibahas. Baik, salahkan ya. Siapa? Baik, yang berikut yaitu menggunakan media sosial secara bijak. Nah, alasan yang harus dilakukan dan tidak harus yang harus dihindari. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan yaitu yang pertama bijak dalam memposting atau mencari info. Kemudian yang kedua periksa kebenaran berita sebelum share. Kemudian yang ketiga adalah jaga data, privasi dan transaksi online. Yang keempat adalah waktu sosmed dan istirahat itu. Yang kelima adalah etika dan undang ITE. Contohnya seperti cek fakta sebelum share. Jadi ketika anak-anak mendapatkan sebuah informasi dan harus di-share itu kan harus cek dulu kebenarannya sebelum share. Kemudian yang kedua yaitu lindungi data pribadi. Jadi anak-anak kita harus melindungi data-data pribadi. Contohnya itu seperti akun sosial, karena akun media sosial itu adalah sebuah data yang rawan untuk di hack atau dibawa. Kemudian akun penggunaan, kemudian gunakan bahasa yang sopan, kemudian patuhi etika undang-undang ITE. Yang selanjutnya itu yang harus dihindari. Nah, yang harus dihindari yang pertama yaitu jangan share masalah pribadi terlalu detail. Ini ada yang bisa cerita masalah pribadi di sosmed? Ada. Yang kedua yaitu jangan berkonflik di media sosial. Jadi ketika kita menonton sebuah video, kemudian banyak komentar negatif, itu kita tidak boleh ikutan. Jadi kita hanya melihat saja, mengamati, tetapi kita tidak melakukan komentar negatif di sebuah video, karena itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga itu tidak komentar negatif atau fitnah. Kita jelaskan sikap berlebihan dan ekstrem. Nah, contohnya yaitu membagikan info pribadi secara berlebihan, berkomentar yang mengacu perdebatan, menyebabkan fitnah atau berita palsu, kemudian menghabiskan waktu berlebihan hingga mengganggu aktivitas lain. Jadi dalam media sosial itu kita harus secara bijak dalam penggunaan yang cerdas, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kreatif di media sosial 2006. Nah, media sosial bukan hanya sekedar hiburan, ini adalah produktivitas. Jadi anak-anak bisa membuat sebuah video kreativitas, kemudian
mengunggahnya di akun media sosial, misalnya bisa di TikTok dan juga YouTube. Nah, contoh karya kreatif itu ada beberapa. Yang pertama tutorial atau kegiatan sekolah, kemudian kerajinan tangan, berbagi ilmu, dan pemasaran litografi. Di sini kami memberikan contoh kreativitas dari A, yaitu ada juga video-video tutorial yang bisa diupload di YouTube. Ini contoh-contoh gambar ya. Yang pertama kerajinan tangan, tutorial, kemudian tinggal atau blog, dan juga lukisan. Jadi dalam media sosial itu harus bijak dan bisa menunjukkan kreativitas positif dan jadilah inspirasi bagi orang lain. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pas? Ya, Pak. Kalau pas, maka memberikan LKPD untuk anak-anak. Kegiatan ini bisa dibuat dua kelompok untuk presentasi di depan. Masing-masing 3 kelompok. Ya, Bisa, Pak. bisa 3 atau ya 3 orang. Kelompok 1 dan 2. Kelompok serata ya kan? Waktunya 2 menit ya. Nanti Baik, terima kasih saudara kesempatan yang diberikan di nomor 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada soal kegiatan 1, analisis jenis media sosial. Yang pertama jenis platform kolaboratif project. Contoh aplikasinya itu seperti Wikipedia, utamanya untuk bekerja sama. Yang kedua, content community. Contoh aplikasi YouTube, fungsinya itu untuk menonton video dan mendownload video secara gratis menggunakan data. Yang berikut yang ketiga jenis platform blog and microblog. Contoh aplikasinya itu blog, fungsinya untuk menulis jurnal pribadi. Dan yang keempat jenis platform sosial networking sites. Contoh aplikasinya seperti Facebook, fungsinya untuk mengunggah foto dan video. Yang kelima virtual social works. Contoh aplikasi itu seperti Roblox, fungsi utamanya untuk bermain game dan berkomunikasi dengan teman melalui internet. Nomor yang ketiga dan yang kedua di sini ada studi kasus. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Berdasarkan kasus di atas, sebutkan beberapa sisi media sosial yang dirasakan berlanjut. Jawabannya yang pertama membantu lagi mencari materi, yang kedua membantu lagi melakukan komunikasi dengan teman. Yang kedua, apa dampak negatif yang mungkin dialami Rani jika kebiasaan tersebut terus dilakukan? Jawabannya yang pertama dari takut ketinggalan berita, yang kedua karena menimbulkan berita hoax. Cara ketiga, sebutkan 3
tetap aman dan nyaman menggunakan media sosial. Yang pertama, harus menggunakan media sosial dengan baik. Yang kedua, sering dulu informasi sering diberikan. Yang ketiga, menjaga data pribadi. Baik, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di sini melalui materi yang kami pelajari hari ini dan beri oleh guru, kami dapat menggunakan media sosial secara baik dan benar. Baik, terima kasih kelompok. Nah, presentasi dari kelompok. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Baik, pertama, mengenai jenis media sosial. Contoh aplikasi di media sosial, fungsinya membuat dan ingin. Kedua, konten komunikasi. Contoh aplikasi YouTube dan TikTok, fungsi utamanya berkait dan menonton video. Yang ketiga, blog atau blog. Contoh aplikasi blogger, fungsi utama menulis dan membagikan pesan singkat. Keempat, sosial networking. Contoh aplikasi Facebook, fungsi utamanya berinteraksi, berteman, berbagi foto. Virtual social work, contoh aplikasi Second Life, fungsi utamanya berinteraksi melalui dunia virtual. Yang kedua, berdasarkan atas di atas, serta membuat positif media sosial yang dirasakan lain. Jawaban yang pertama, tidak mau ketinggalan berita. Yang kedua, hoax. Apa dampak negatif yang mungkin dialami jika kebiasaan tersebut terus dilakukan? Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan kami dapat mengalami dampak negatif seperti kesehatan yang menurun. Ketiga, sebutkan 3 cara bijak yang harus dilakukan kami agar tetap aman dan nyaman menggunakan media sosial. Pertama, menjaga privasi dengan tidak membagikan data pribadi. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sopan. Yang ketiga, membatasi waktu penggunaan media sosial. Kesimpulan, materinya sangat bermanfaat karena menjadi pengetahuan baru bagi kelompok kami. Oke teman-teman, baik Pak Guru, itu saja hasil diskusikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah presentasi. Selanjutnya kita akan memberikan kuis, bisa di-scan, dikerjakan. Untuk kuisnya sendiri itu ada 10 soal, nanti akan kita kerjakan ya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita ini yang bisa disimpulkan. Ya,
tugas kesimpulannya kita minta tolong membaca Media sosial kembali. media sosial memberikan kebenaran dan kreativitas. Namun juga kita bertanggung jawab dalam menghadapi kita agar kita bisa dari dampak negatif. baik. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran kita ini? Ada yang harus ditanyakan? Bapak, pagi pertemuan kita hari ini kita minta tolong untuk kita dalam doa itu. Baik, terima kasih. Ini sudah untuk materi depan kita akan kirimkan untuk dipelajari. Terima kasih. Selamat siang.